Viral, para nelayan usir kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Posisi menahan Prabowo dipertanyakan, nggak bisa melindungi wilayah NKRI. Menjadi capres itu Pak Prabowo selain rekam jejak, yang sedang berjalan ini pun terus diamati orang karena Anda adalah seorang Menteri Pertahanan Indonesia. Jabatan ini masih melekat ke diri Anda. Nah, kalau sekarang jadi capres terus ini ugal-ugalan kayak gini bahaya buat Anda juga gitu, karena kita pasti mengawasi itu. Kalau saya pribadi sudah saya katakan saya tidak akan memilih Anda karena memang saya tidak cocok dengan gestur Anda, dengan latar belakang Anda dan sebagainya itu. Jadi pasti. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Sebuah video baru-baru ini menjadi viral hingga mendapat sorotan masyarakat terkait aksi heroik dari para nelayan, di mana ternyata para nelayan dengan tangguh berusaha untuk mengusir kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Video viral dari aksi heroik nelayan itu memiliki durasi selama 30 detik yang telah banyak diunggah kembali oleh beberapa akun sosial media, salah satunya Twitter @pai_c1. Dalam unggahan tersebut terlihat 5 orang pria yang berusaha mengusir kapal asing berwarna kuning yang masuk ke wilayah Indonesia. Berbagai cara dilakukan untuk mengusir perahu tersebut, salah satunya dengan melempari kapal tersebut dengan beragam benda. Warganet pun mengapresiasi aksi heroik tersebut. Adapun tulisan dalam video tersebut yang membenarkan bahwa kapal yang dilempar adalah milik asing, namun komentar lain diberikan oleh seleb tweet dengan nama akun @paltiwes. Tampak dalam unggahan yang dibagikan mempertanyakan di mana keberadaan dari Menhan Republik Indonesia dengan bukti adanya penyelundup kapal asing yang masuk ke wilayah NKRI. Untuk sosok diketahui, cuitan tersebut ditujukan untuk sosok Prabowo Subianto yang kini mencalonkan diri sebagai capres di tengah jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Sontak cuitan itu pun mendapatkan berbagai komentar dari netizen yang juga menyoroti kasus tersebut. Banyak netizen yang menilai jika Prabowo sedang sibuk persiapan debat dan mengejar kekuasaan saja. Lagian, mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia kok disuruh jadi Menhan? Ya gini deh, pertahanan RI jadi jebol dan kecolongan terus-terusan. Kementerian yang busuk memang Kementerian Pertahanan. Ini bukan saya ngomong ya, tapi ada seorang ahli strategi yang bernama Ibu Koni mengatakan jika kementerian ini nggak jelas dan gedungnya juga nggak benar, padahal ngurusin ribuan triliun. Pada periode 2019-2024, Kemenhan mendapat jatah anggaran yang sangat besar, 127 triliun. Maka Prabowo sebagai Menhan harusnya memaksimalkan besarnya anggaran untuk kuatnya pertahanan negara. Bukan tanpa alasan jika Presiden Jokowi menganggarkan ratusan triliun. Presiden memang memfasilitasi apa yang pernah disampaikan Prabowo tentang pertahanan Indonesia, sekaligus menguji seberapa kemampuan dan komitmennya Prabowo dalam memenuhi pernyataannya sebelum menjadi menteri. Bisa pula diartikan inilah tantangan awal yang harusnya Prabowo lakukan. Tapi ternyata kok gagal total. Prabowo seperti tidak ahli dalam mengemban posisi menjadi Menhan. Hal ini sebenarnya sudah sering terjadi bahwa Prabowo sangat tidak bisa menahkodai Menteri Pertahanan. Bahkan selusin pesawat tempur dibeli oleh Prabowo dalam status bekas pakai dari negara Qatar. Catat ya, bukan dari produsen Mirage di Perancis, tapi dari negara lain yang sudah bosan dengan pesawat jenis tersebut. Qatar kemungkinan sedang memperbarui koleksi pesawat tempurnya yang lebih canggih. Dan celakanya, pesawat tersebut dibeli dengan harga yang fantastis, yaitu 1 triliun sebijinya. Mari kita tarik ke belakang kronologis pesawat Mirage. Pada 2009, negara Qatar sempat menawarkan hibah 1 skuadron pesawat tempur Mirage kepada Indonesia. Saat itu Menhan dijabat oleh Juwono Sudarsono dan Prabowo masih jadi cawapresnya Megawati. Hibah atau gratisan tersebut ditolak oleh Juwono dengan alasan mahalnya biaya pemeliharaan dan suku cadangnya. Hibah ditolak. Sekarang Prabowo justru membeli dengan menyisakan persoalan yang sama terkait pemeliharaan dan suku cadang plus usia pesawat yang sudah semakin usur. Sebuah keputusan strategis pengadaan alutsista setidaknya didasari pada visi misi. Nyaris tidak ditemukan alasan misi visioner dalam diri Prabowo. Lebih syarat visi misi saudagar transaksional. Semakin boros belanja semakin baik cuannya. Inilah mengapa Prabowo tidak pantas menjadi capres. Jangankan jadi capres, menjadi Menhan saja dia tidak bisa. Bagaimana menurut Anda? Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau soal maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam.
Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kocak, Zulhas lecehkan agama, Waketum MUI malah ajak masyarakat tabayun. Hello, Ahok aja langsung diproses hukum, di demo 7 juta kadrun. Lah kok Zulhas didiamkan saja? Jangan-jangan intervensi capres kemo ya? Menurut saya sih nggak etis aja ya untuk membahas agama, apalagi di sedang rapat seperti itu. Udah itu ada para petinggi juga kan. Kalau bagi saya ibadah itu masing-masing, tidak perlu dipublikkan, apalagi yang masalah tahiyat akhir kan. Ada yang satu jari atau 2 jari dan digoyang-goyangin, ya itu urusan kita sama Gusti Allah gitu yang tahu. Ya, tentu saja ucapan Pak Zulhas ini menghebohkan rakyat plus 62 dan sukses mendapatkan kecaman dari netizen. Ya, Aliansi Santri Indonesia juga mengecam keras pernyataan Pak Zulhas yang dianggap mempermainkan, mengolok-olok dan mempolitisasi ibadah sholat yang merupakan ibadah sakral bagi umat Islam. Bahkan Forum Umat Islam Bersatu bakal melaporkan mantan Menteri Kehutanan periode 2009-2014 pada masa pemerintahan SBY itu ke Mabes Polri. Ya, selain itu ada kabar juga Pak Zulhas katanya mau demo, Lur. Wah, jadi ramai banget kayak gini ya, Lur. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Syuhud, meminta seluruh pihak membuka ruang tabayun perihal video candaan dari Mendak Zulkifli Hasan soal pelafalan amin dalam sholat. Ia menghimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak saling lapor guna menghindari dampak negatif yang lebih luas. Marsudi berpendapat, aksi saling lapor semacam itu justru kontraproduktif. Ia tak mau melihat para tokoh politik ataupun agama dituntut. Ia pun meminta kepada seluruh pihak untuk mengedepankan sikap saling menghargai, sekaligus membuka ruang untuk mendapatkan penjelasan dan memaafkan satu sama lain. Marsudi mengajak masyarakat untuk bijak menanggapi peristiwa jelang pemilu 2024 agar publik juga tidak mudah terpecah belah. Ia pun meminta kepada seluruh kontestan pemilu untuk membawakan kabar bernuansa positif bagi masyarakat. Sebelumnya, memang sempat viral beredar video yang menunjukkan Zulhas mengatakan kini banyak orang yang sholat dan tidak lagi menggerakkan satu jari ketika duduk tasyahud. Menurut Mendak, banyak dalam posisi tasyahud menggerakkan 2 jari karena cinta dengan paslon nomor urut 2 Prabowo menjelang Pilpres 2024. Tak hanya itu saja, Zulhas juga mengatakan saat ini banyak orang yang sholat tidak mengucapkan amin secara keras saat membaca surat Al-Fatihah. Hal itu dikarenakan banyak warga yang cinta dengan Prabowo. Kata amin saat ini memang disematkan pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Denny Sregar. Denny membandingkan dengan kasus yang serupa yang menjerat seorang komika. Bedanya komika tersebut diproses sedangkan Zulhas tidak. Menurut Denny, komika tersebut bukan pejabat, makanya langsung ditangkap ketika mengeluarkan candaan soal penistaan agama. Berbeda dengan pejabat yang ketika mengeluarkan pernyataan yang menghina agama, malah muter-muter nyari alasan, bahkan dibela sama MUI. Di sisi lain, massa dari Forum Umat Islam Bersatu sempat menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri Kamis 21 Desember. Mereka menuntut polisi segera mengusut dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Zulhas. Dalam aksinya, puluhan massa FIB turut membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan "Tangkap Zulkifli Hasan, sang penista agama". Ketua Umum FIB Rahmat Himran menjelaskan aksi unjuk rasa itu dilakukan lantaran Zulhas dinilai telah melecehkan agama Islam. Salah satunya terkait pernyataan Zulhas yang menyebut banyak jemaah yang tidak lagi mengucapkan kata amin dalam sholat. Melihat hal itu tentu saja kita teringat kasusnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang langsung diproses hukum dan MUI langsung bergerak cepat. Tapi sekarang MUI seperti tebang pilih banget. Apakah mungkin gegara Zulhas menteri lalu dibiarkan dan tidak diproses? Lah kok enak, itu sudah tidak lagi menjadi sambutan sebagai seorang menteri perdagangan. Sudah jauh melenceng dari tugasnya sebagai menteri perdagangan. Malah netizen plus 62 merasa begitu kesal dengan ulangnya Zulhas sebagai pendukungnya Prabowo. Video yang beredar itu sangat jelas dan bukan editan.
Itu suara asli dari Zulhas yang kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan, tapi kok malah disalahgunakan. Zulhas dalam video itu dianggap melecehkan ibadah sholat. Pernyataan Zulhas ini telah berpotensi memantik ketidakbaikan. Tidak semua orang bisa menganggap pernyataan Zulhas ini biasa saja. Dan tentu saja, banyak masyarakat yang telah mendemo Zulhas. Harusnya kadrun yang berjumlah 7 juta lebih itu demo Zulhas dong. Bagaimana menurut Anda?